Nah, kita scroll ke bawah. Nah, disinilah tempatnya, eh, tempat dari postingan yang sudah ada, yang sudah tersimpan. Jadi semua postingan yang sudah dibuat, dipublish, kemudian akan tersimpan di sini. Ini seperti ini contohnya. Nah, ini kan PRID Generators Goal, PRID Generators Goal. Nah, ini semua ada di sini. Gimana caranya nambahin? Kita tinggal scroll ke atas, terus ada tulisan tambah post ini, ada tambah post di pojok kanan atas, di samping post. Kalaupun di sini, selain di sini juga ada ke menu samping yang hitam, itu di kiri ada juga tambah post, itu sama aja, tambah baru sama aja ya. Kita klik aja salah satu. Oke, nggak apa-apa yang udah login ikutin. Di sini kita masuk ke halaman pengeditan. Kita coba untuk menambahkan judul. Di sini kan ada tulisan tambahkan judul. Nah, ini teman-teman bisa menambahkan judul. Nah, kira-kira seperti ini. Terus untuk menambahkan teksnya di bawahnya bisa langsung diketik di sini. Kita tadi posisi kursor untuk mengetikkan di judul. Nah, kita di bawah ini nih ada tipe atau untuk menulis sebuah blog. Nah, ini untuk menambahkan paragraf atau teks. Klik aja. Nah, kalau ada klik, ininya berpindah di sini. Nah, tuh, kita bisa mengisikan teksnya. Kalau bisa teksnya itu udah diketik dulu di Word gitu ya. Di sana juga nanti teman-teman bisa langsung melakukan revisi segala macam. Baru kalau udah fix, benar-benar fix, nah baru diposting seperti ini. Di sini gue paste. Nanti karena ini kan pakai internet dan harus loading loading gitu, nah kan gak enak kan. Biasanya dikit-dikit revisi kan gak enak gitu. Kalau bisa udah fix baru di posting di sini, di copy paste. Nah, ini saya pakai teks yang tidak copyright, dan sebagai contoh saja saya copy ada 5 paragraf. Nah, saya pastekan. Oke. Nah, kira-kira seperti ini untuk di tempat pengeditannya. Nah, semisal kita mau nambahin gambar di sela-sela paragraf, kalau di dalam teks ini nggak bisa ya, yang bisanya di sela-sela paragraf. Nah, eh, kita bisa arahkan kursor kita ke tengah-tengah paragraf. Nah, paragraf satu sama paragraf 2 kita taruh kursor kita di tengah-tengah. Akan muncul tanda plus, tambahkan blok. Blok ini maksudnya kayak widget atau fitur apa saja yang bisa kita pakai gitu ya. Kita klik aja nggak apa-apa. Nah, akan muncul beberapa fitur yang bisa kita gunakan. Paragraf, jadi bisa nambahin teks lagi di antara paragraf satu sama 2. Kemudian kalau kita punya sebuah list gitu ya, list 1, 2, 3, 4, seterusnya, nah kita bisa pakai fitur yang daftar. Kemudian kita bisa menambahkan video, tapi pakai link, itu bisa pakai yang sematan ini. Nah, kalau mau nambahin gambar, pakai yang ini, nambahin judul, ini kayak judul gitu ya, judulnya di tengah-tengah gitu. Kalau postingannya panjang, pasti nanti ada judul
besar, judul subjudul kayak bab 1, bab 2 gitu kira-kira. Nah, Ya. kemudian kalau mau nambahin galeri itu kayak gambarnya lebih dari satu gitu kira-kira. Mau kalau mau nambahin gambar yang banyak itu bisa pakai galeri. Kita coba tambahin gambar satu. Kita klik yang gambar tadi, lalu klik plus. Di sini akan muncul permintaan unggah video, pilih dari pustaka media Anda atau masukkan URL. Saran saya ada yang ditampilkan, kalau bisa jangan di upload videonya dalam website, tapi upload aja videonya ke dalam Google, dalam YouTube. Nah, nanti ditarik linknya, diambil linknya, ditaruh sini gitu. Kalau gambar masih nggak masalah. Kalau gambar kan bingung juga mau di cloud, mau ditaruh di internet mana gitu kan. Ya udah coba kita eh, kalau gambarnya udah ada bisa dilihat di pustaka media. Kalau gambarnya belum ada, klik unggah. Kalau mau pakai link juga bisa disisipkan. Saya mau kalau unggah kan diklik nanti diarahkan ke ini ya, diarahkan ke folder yang teman-teman sekiranya menyimpan gambarnya gitu. Tinggal diklik aja baru diklik aja. Gitu. Jadi seperti apa gambar yang udah ada. Saya klik pustaka media. Coba kita lihat. Misal saya mau pakai gambar yang ini. Ini tuh berarti library dari iPad-nya teman-teman. Library ini tuh berisi gambar dan video. Nah, tapi saran saya video jangan dimasukin karena takutnya memberatkan website. Kalau mau masukin juga nggak masalah, jangan gede. Maksimal upload kalau nggak salah 500 MB atau berapa? 100 kalau nggak salah. Oh, ukuran maksimal unggahan berkas 512 500. Nah, saya udah klik yang ini. Kalau udah diklik, ini pojok kanan bawah, klik pilih. Ini berarti ya udah selesai, kita tinggal klik pilih. Nah, dia akan ambil gitu ya. Oke, gambar kita sudah tampil. Kalau menambahkan video, nah ini di bawah ini ada tanda plus. Kita bisa nambahin gambar lagi di atas sini enggak ya? Oh, di atas juga bisa. Saya coba mau tambahkan video di bawah ini, tapi pakai link gitu ya, YouTube. Copy aja, bisa di teman-teman tahu lah cara ini ya kan, bisa pakai share ini terus di copy. Nah, di copy ini bisa atau enggak langsung copy setelah mencet videonya, copy yang di atas ini juga bisa nih. Coba kita masukin pakai yang sematan, pakai sematan atau pakai apa ya, kalau pakai ini bisa nggak ya? Oke bisa. Nah seperti ini. Selanjutnya uh, misal teksnya kan ini rata kiri, kita klik aja di paragraf satu ini, terserah di mana aja, yang penting di paragraf satu. Ini kan nanti kan muncul nih kotak-kotak apa nih. Nah, bisa melakukan editan nih, ada rata, kita klik. Nah ini mau rata mana nih, tengah. Nah bisa klik lagi rata, bisa.
gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan di semuanya. Ini juga bisa klik aja mau di rata mana gitu. Terus untuk gambar ini juga bisa diatur besar kecilnya. Kita klik gambarnya, klik aja langsung jebret, nah, klik. Ini juga harus diubah. Nah, kalau kita udah gambar, kita alihkan, kita lihat menu sebelah kanan, ada menu tuh. Di situ teman-teman bisa explore juga. Yang saya mau kasih tahu adalah gimana cara ubah size-nya gitu ya. Nah, di sini bisa size secara manual pakai pixel-pixel atau bahkan yang gampangnya nih pakai kita mau ambil 50% dari gambar ini, kita mau ambil 25% dari gambar ini. Halo, halo. Halo, halo. Oke, selanjutnya tadi sampai mana ya? Saya keputus nih. Mohon maaf, mohon maaf. Di apa? Gambar, Bang. Otak-atik gambar-gambar bisa diubah. Oke. Nah, oke, kita klik gambar tadi. Nah, ini kan ukurannya saya buat 25%. Kalau kita ubah secara manual tuh di sini 300, 300. Nah, kalau mau ngotak-atik ini lebar tinggi pakai pixel, ini kalau bisa resolusi rasionya sama nanti. Kalau enggak nanti kayak misal lebarnya 600 kan jadi kelebaran ya. Sesuaikan dengan masalah. Kalau untuk kita klik ke paragrafnya, nah teksnya bisa kita kecilin, bisa kita gedein, kecilin, nah itu kan. Oke. Selanjutnya tinggal teman-teman explore. Kalau yang di video ini sebenarnya untuk video bisa, tapi sepertinya tidak di sini. Itu pengeditannya ada di tempat lain. Sementara kan, belum muncul sih, karena wow, wow, wow. Oke. Nggak apa-apa, lanjut dulu. Video saya rasa ini sebenarnya untuk video kalau kita mau tempelkan itu karena memang kita bertujuan untuk biar viewers ngeklik videonya. Kalaupun kita upload di sini bisa kemungkinan juga bisa dieksplor untuk seperti tampilan videonya gitu, kira-kira seperti itu. Nah, ini bisa diklikkan ke status. Nah, selanjutnya ada satu komponen lagi yang penting di dalam website, yaitu ini juga bisa dipindah-pindah juga.
tapi bentuknya gini, data kiri, data tengah. Ada satu lagi yang bisa kita kotak atik, yang bisa kita kotak, yang bisa kita lakukan setiap postingan itu kan kayak gini nih. Nah, ini namanya gambar apa ya? Thumbnail gitu lah kira-kira. Gimana cara nambahinnya? Nah, kita ke menu sebelah kanan. Kan tadi di tab blog. Nah, kita klik yang di tab post di sini. Nah, teman-teman bisa menambahkan kategori dari postingan ini. Nah, karena kategorinya belum ada, berarti teman-teman bisa tambahkan kategori. Nanti saya bikin, kemudian bisa nambahin tag. Nah, gambar andalan ini maksudnya adalah gambar thumbnail tadi yang terlihat di sini itu di postingan di paling depan. Nah, kita buka pengaturannya. Kita klik aja, tetapkan gambar bulan. Nih, klik aja nih. Oke, di sini teman-teman bisa mengunggah lewat tab unggah ataupun yang sudah tersimpan di Pustakadia. Sama kayak tadi, saya mau ngeklik yang ini lagi, gitu ya. Kalau udah jadi sampul, jangan jadi gambar di tengah-tengah gitu ya. Tapi terserah teman sih. Ini karena saya sedikit referensi gambarnya. Jadi saya klik yang ini lagi bawah. Kemudian klik pojok kanan bawah, datang gambar tadi. Nah, gitu. Ini saya kira udah selesai. Selanjutnya, coba diklik apa? Nah, setelah selesai kita bisa di pojok kanan atas ada tuh tombolnya terbitkan gitu ya. Kita klik aja. Nah, sekali lagi dia bertanya apakah Anda sudah siap untuk menerbitkan? Oke. Bang, maaf bang, Iya. tampilannya enggak, bang. Enggak gerak bang, tampilannya. Bergerak nggak? Stuck dia bang di gambar andalan ini. Oh, oke. Gerak nggak? Masih bang, masih netap ya. Oke, sebentar. Ini gerak. Ini saya pencet yang terbitkan ini. Nah, itu bergerak nggak? Sebelah kanan. Halo, halo. Halo bang, halo. Gerak tak? Udah gerak kan? Udah. Tadi mau ke terbitkan itu gimana bang? Nah, udah selesai tuh. Ya, ada tulisan, ada tombol terbitkan tuh. Ada kan? Oke, siap. Nah, itu diklik. Nah, itu dia muncul lagi tuh kata terbitkannya. Nah, itu diklik aja lagi. Nah, ini saya klik lagi. Oke, nanti dia ada loading mempublikasikan. Oke. Nah, contoh postingan ini masih dulu dari postingan kita tadi yang habis dibuat telah diterbitkan. Udah jadi jadi kita bisa cek dengan cara ini kan udah ada tombolnya nih. Kita bisa cek klik tampilkan post ini, tapi tampil lagi tab baru aja apa? Gimana nih jadinya nih?
seperti ini kira-kira jadinya. Oh, gambar sama ininya tertumpuk gitu. Gimana kira-kira? Udah ini belum? Udah berhasil belum? Sebenarnya seperti itu. Terlebih nanti desain dari postingannya, semisal mau tambahin quotes dan segala macam itu kan masih sangat-sangat fleksibel. Itu masih bisa dilakukan. Ya sebentar. Ya, nah ini beberapa postingan yang sudah saya buat, yang saya masukin, dan ini posting terakhir yang saya masukin contoh postingan. Oke, Bang. Berarti kan tadi kita udah coba buat untuk bahan yang dimasukkan di website. Jadi apakah nanti itu bisa dihapus atau diarsipkan gitu terkait postingan-postingan yang memang perlu dihapus? Oh ya, bisa, bisa banget. Dihapus pun nggak langsung kehapus ya, misal dihapus tuh masukin ke sampah dulu dan terus bisa ditampilin lagi. Nah ini mau saya tunjukin. Kita ke post tadi, kan kita di dashboard ini, kita ke post tadi. Nah, ini kan banyak nih. Kita tidak mau menampilkan yang sudah tidak yang tidak kita butuhkan. Kalau misal kita mau, kan ini banyak nih yang tidak kita gunakan, banyak nih. Nah, kita bisa select satu-satu kayak gini. Klik aja yang kolom kosong dan kalau kita klik jadi centang. Jadi kita klik satu-satu. Kalau nggak mau klik, kalaupun cuma satu biji, nggak usah klik centang, langsung klik ini kan. Ini langsung ada ini ya, tombol tong sampah ya. Kita bisa klik dan dia akan masuk ke tong satu. Coba kita klik banyak. Nah, kalau klik banyak, ini di sini ada di samping judul. Kalau kita klik kolom ini, dia akan saya sudah di atasnya header tabel itu ada pilihan tindakan massal. Tindakan massal ini untuk setelah centang semua ini, apa sih yang akan kita lakukan? Kita klik ada pilihannya sunting ataupun pindah ke tempat sampah. Nah, kalau mau pindah, kalau mau dihapus ya kita klik pindah ke tempat sampah. Ini hapusnya maksudnya masih pindahkan ke tempat sampah. Belum kita hapus permanen. Kalau udah di tempat sampah baru kita hapus permanen gitu ya. Nah, udah saya atur ke pindah ke tempat, tinggal klik aja tab yang tekan. Nah, kita play. Oke. Nah, kalau kita lihat nih di atas tindakan massal ada semua milikku terlibat. Nah, ini bagian-bagian yang bisa menampilkan beberapa gitu ya. Bahkan semua itu berarti klik semua. Menampilkan milikku itu maksudnya ini kan nih, aku kan pakai akun namanya Westclick Dev. Kalau aku klik milikku berarti nanti yang tampil cuma yang penulisnya aku gitu. Kemudian ada satu lagi penulis namanya ini. Nah, berarti kalau klik milikku berarti nanti muncul kelas media aja. Kemudian setelah terbit, nah postingan ini itu cuma satu yang atas. Berarti kita bisa filter ke yang telah terbit. Kemudian draft. Nah, draftnya satu juga nih. Kemudian sampah. Nah, sampah ini nih yang sudah saya hapus tadi. Seperti itu.
dibalikin bisa, ya klik aja yang sampah ini. Nah, kita mau balik satu. Nah, ini bisa hapus secara permanen, bisa kembalikan. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya, saya rasa jelas itu ya. Selanjutnya, saya mau nambahin kategori ataupun kategori di samping kanan ini, samping kiri ini, di bawah pos, tambah pos, ada kategori. Kategori ini gampang. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di kalau mau nambahin kategori ini, tinggal ditambahin aja nama dan kategori itu, nama kategorinya apa, umum gitu ya. Nah, udah itu aja. Kalau misal kategorinya eh, tidak dikenali oleh orang awam, bisa dijelaskan di sini nanti. Kategori apa? Cuman nggak muncul di sini nanti di depan ya. Kalau udah diklik, kalau diklik umum, kitanya kalau kita scroll lagi ke bawah, ada tulisan, ada tombol namanya tambah kategori. Loading dia. Nah, muncul di sebelah sini. Ini tabel yang berisikan kategori-kategori yang sudah dibuat. Umum, apalagi misalnya kegiatan, klik tambah kategori. Kalau mau dihapus sama arahin aja kursornya ke sini, dihapus. Terus klik OK. Klik, dia akan terhapus. Kira seperti itu. Nanti ini saya bagi ini terjadi bug di sini, terjadi kesalahan pengaturan. Nah, lagi metode pengeditan. Mungkin ini agak masuk ke lebih ribet lagi sih, tapi nggak apa-apa. Saya coba jelaskan, nanti teman-teman tinggal explore. Nah, kalau ingin masuk ke sesi sesi off ya, mungkin beda lagi nanti charge ya. Ini saya coba jelaskan sebagai pengantar itu. Sisanya teman-teman tinggal, kalau saya udah jelas ini, kalau yang lain itu inilah ada sedikit pengantarnya itulah, bisa, karena saya bakal ini untuk edit halaman yang lain. Di sini kita untuk
ini postingan masih sangat-sangat bisa diedit ya, sekalipun kita udah publish gitu ya. Kita untuk kembali ke pengeditan tadi, ini kan udah jadinya ke tempat pengeditan tadi, kita klik yang sunting ini. Sunting play cepat ini cuman beberapa aja yang bisa diedit. Kalau kita klik tuh kayak judul, nambahin kategori, ini udah nambah nih, nambahin kategori umum yang tak berkategori yang ada tag. Nah, nambahin tag ini sama kayak nambahin kategori, nanti silakan teman-teman tambah tag ini tuh yang lebih banyak sebutannya, kayak kayak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut lah, postingan, posting, repost apa segala macam gitu. Penulis juga bisa diubah di sini gitu. Ini sedikit yang diubah. Kalau udah kita klik berbori. Kita klik sunting. Kalau kita klik sunting yang ini, nah saya buka dulu aja. Selanjutnya, selanjutnya eh, klik yang sunting dengan Elementor. Sebar. Ini udah klik sunting. Nah, karena saya sudah membuat konfigurasi dari postingan ini jadi dengan cara yang berbeda, walaupun caranya berbeda tapi konsepnya tetap sama, drag and drop, cuman taruh widget gitu ya. Tapi di sini nih, yang kalau kita klik sunting sebenarnya bisa langsung masuk ke pengeditan WordPress. Yang tadi itu pengeditan WordPress yang sekarang saya akan bentuk ini. Jadi nanti kalau teman-teman mau belajar cara ngedit WordPress-nya, searching yang cara belajar bikin website pakai Elementor. Nah, mungkin itu kata-kata yang pas yang bisa dicari di Google nanti. Nah, selanjutnya kalau mau pengeditan yang sederhana, kalau udah klik syuting, di sini kan udah nggak kelihatan tuh caranya, ada tulisan yang namanya, ada di paling atas, kembali ke penyeting WordPress. Nah, kita klik continue. Ini berarti switch editannya ke editan biasa. Nah, ini kan masuk ke editan. Nah, di editan biasa ini saya maunya tadi kan ada beberapa yang ketumpuk ya. Coba kita keluar dulu ya. Nah, ini yang tadi cuma satu biji, yang lain terus gitu. Selanjutnya tadi ngelanjutin. Nah, untuk pengeditan yang Elementor, di atasnya tuh, di pengeditan biasa ini di atasnya tuh ada tulisan ada tombol sunting dengan Elementor. Kita klik aja untuk masuk ke pengeditan yang versi Elementor. Tuh. Kalau mau masuk ke pengeditan yang Elementor sebenarnya bisa aja langsung masuk di ini kan, di halaman ini kan, halaman dashboard. Ini saya sebutnya halaman dashboard. Kalau kita arahkan ke contoh postingan, ini bisa langsung klik yang sunting dengan Elementor ataupun sunting ini. Tapi kalau sunting ini, teman-teman harus klik lagi tadi yang tulisannya edit, pokoknya edit dengan WordPress gitu. Nanti akan kembali ke pengeditan sederhana. Ini akan load. Ini sedang loading. Ini sedang loading menuju ke pengeditan yang Elementor. Nah,
Oke, kita sudah masuk. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Area yang bisa diedit adalah yang ada nih, ada tanda biru-biru ini nih. Ini adalah section. Section adalah nih satu kesatuan bagian ini, di dalamnya kita bisa edit. Kita klik yang kayak gambar pena. Oh, seperti ini. Coba kita hapus dulu video sama ini. Oke, mungkin ini sedikit membingungkan sih, nggak apa-apa. Di sini, kalau kita udah klik yang gambar pena ini, untuk pengaturan menambahkan dan mengurangi teks bisa di sebelah kiri, gitu ya. Bisa dilakukan di sebelah kiri. Nah, lihat tadi saya sudah menghapus item foto dan video. Kemudian ada tab gaya. Ini teman-teman bisa explore aja nggak apa-apa. Nah, di sini lebih jelas, nggak praktik sama kayak yang tadi blog yang sebelah kanan, plan editan yang sebelah kanan. Nah, perataannya bisa kita atur, nah, seperti ini. Nah, seperti ini kira-kira. Warna teksnya juga bisa kita ubah. Selain dari sini juga bisa dari sini. Nah, berubah dia. Kalau mau mengembalikan, ini yang bersihkan. Ini kan ada tambah. Kalau ini nanti akan tersave masuk sini. Nah, kita hapus lagi. Nah, terus teksnya bisa kita ubah family. Kalau kita klik yang pena ini, family ini maksudnya font gitu ya. Nah, terus foto ukurannya, ketebalan segala macam, teman-teman bisa explore lagi. Dan saya buat 14, 17. Nah, seperti ini, ataupun 16 itu. Ini teks yang paling atas ini, kenapa ini di konten sampai. Untuk nambahin gambar, kita klik yang kotak-kotak kecil ini di sebelah kiri, di atas kotak-kotak kecil, titik-titik. Nah, di sini widgetnya lebih banyak lagi. Teman-teman bisa banget explore, nanti belajar lagi. Ini kita nambah gambar, berarti kita tarik. Nah, kita klik tahan, kemudian kita tarik sampai ke tengah sini ada biru. Nah, garis biru tebal ini berarti nanti ini posisinya di situ. Posisinya di bawah teks-teks ini. Nah, di sini konfigurasi pengeditannya. Kita klik, pilih gambar. Gambar yang tadi klik, sisipkan ya. Nah, masuk belum ya? Kita ulangi. Oke. Oke. Di sebelah kiri juga ukuran gambar bisa kita atur. Nah, kemudian rataannya juga kita bisa atur.
Nah, gitu kira-kira. Kalau mau nambahin gambar sebelah kirinya, kayaknya kita harus lakukan ini. Kita ke gaya, bukan gaya, kita ke yang lanjutan. Nah, yang lebar ini kita pilih yang sebaris auto. Nah, dia akan ngotak ini maksudnya berarti sebelah kanan ini dia udah nggak tempat yang sebelah kanan ini. Nah, bisa lihat gambarnya. Kita klik kanan di PDF yang di gambar ini, gandakan. Nah, masuk dia dua gambar. Nah, biar ngasih jarak itu salah satu gambar ini saya klik yang di sebelah kiri. Di lanjutan ini yang di margin ini atau di margin ini di margin aja nggak apa-apa. Kalau kita klik satu ini, nah, dia akan mulai berjarak. Klik dulu. Oke, berjarak. Cuman ini jaraknya tuh muter ke kanan kiri bawah. Itu punya jarak, tapi yang kita mau jarakin adalah yang sebelah kanan doang nih. Sebelah kanan kiri nih, lupa nih. Kita hapus dulu. Kita klik yang tautan nilai sama. Ini berarti ngelock untuk semuanya bisa diedit. Satu edit semuanya. Kita buka locknya atau kunci-nya. Klik. Nah, ini entah kanan kiri ya, dulu yang kanan. Kita tambahkan 50. Oh, sebelah kanan. Iya benar. Nah, kasih jarak 20. Gitu. Ini Siap, sebenarnya Kak. grafis sih. Menurut saya jadi lebih. Selanjutnya kalau menambahkan video, kita klik ke sini seperti ini. Nah, ini ada video. Di sini kan ada kita bisa nambahin tombol. Kalau teks ini nih yang namanya penyunting teks. Kalau mau nambahin judul-judul lagi, kita bisa nambahin tajuk. Tajuk. Ini kayaknya bahasa Indonesia dari heading tajuk gitu ya. Terus bisa nambahin peta, nambahin pembagi ini maksudnya kayak bikin jarak. Nah, bikin jarak ini. Oh, bukan bikin garis. Ya kalau saya jelaskan semua ini banyak ya, banyak banget. Banyak banget tuh, banyak banget. Oh, banyak banget tuh. Nggak bisa saya jelasin semuanya. Tapi ada yang mirip-mirip. Misalnya heading itu kadang kadang misal ada dua atau tiga widget itu bedanya dikit-dikit sih. Selanjutnya saya mau tarik ini video, saya tarik ke bawah. Nah, gini aja deh, saya bikin kan nih kalau kita perhatikan yang garis biru ini satu section, kita bikin section baru. Nah ini kan seret widget ke sini bisa langsung melalui tab ini ataupun kita klik tambah. Nah, klik yang lebar ini. Kita bisa buat dia terpecah-pecah gitu ya. Kita klik lebar. Buat terpecah-pecahnya itu nggak harus klik yang tambah dulu nih. Kita bisa klik yang ini. Yang ini. Kita klik tambah kolom baru. Nah, ini untuk penyebutan kolom, ini penyebutan section. Coba kita tambahin video. Ah, link yang tadi saya copy lagi. Nah, ini link contoh. Nah, kira-kira seperti ini. Sebenarnya bisa sih ini ya kita bikin ini sih, bikin kolom tapi
kolom kanan kirinya kosong semisal gitu ya, atau kanannya doang kosong, kita tambahkan kolom. Kalau kolomnya 2 kan ini kayak 50%, 50%. Nah, ini jadi kecil. Kalau udah selesai, nah ini saya rasa udah selesai. Kalau udah selesai, kita klik di pojok kanan bawah. Ada tulisan perbarui. Udah tombol perbarui. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Coba lihat. Kita reload di sini, kita reload. Nah, ini kan berantakan nih. Saya mungkin tadi solusinya kita harus pakai pengeditan yang satu. Nah, lumayan rapi gitu. Inilah kira-kira gitu ya. Kalau mau taruh di tengah ya kita bikin satu kolom lagi. Kita bisa geser-geser kolomnya juga. Tapi klik yang ini, taruh kanan kiri. Klikin kanan sama kirinya. Nah, sunting kolom klik ini kita bisa sunting kolom atau edit kolom. Nah, di kolom kita mau dia 15%. Yang kanan juga kita klik. Kita mau dia 15%. Oke, nah dia akan jadi rapi seperti ini. Nah, kita mau ini di tengah-tengah. Kita bisa klik yang sunting kolom juga. Sunting kolom. Posisi vertikal. Posisi vertikalnya naik. Horizontal ya. Posisi horizontalnya apa? Oke, gini kira-kira. Klik perbarui lagi. Nah, kita reload lagi di sini. Nah, udah berubah. Nah, seperti ini. Nah, kira seperti ini. Kalaupun untuk nambahin gambar di tengah-tengah ini bisa, tapi kita harus pecah ininya. Kita duplikat coba. Nah, kan ini berjarak nih antara teks yang pengeditan teks yang pertama sama pengeditan teks yang kedua. Nah, kita bisa tentang ya kita tarik aja sih. Tarik ke ya tinggal pilih gambar sama pilih gambar. Oke, nah seperti ini. Nah, dia akan berada di tengah-tengah paragraf. Kita tinggal lakukan reload. Setelah edit, klik perbarui gitu ya. Oke, nah dia sudah ada di tengah-tengah. Itu kira-kira. Mungkin itu penjelasan untuk upload postingannya. Ini nanti saya perbaiki lagi yang ini. Sama kalau masih ada yang perlu direvisi, tadi masuk ke revisi yang di home itu masuk ke revisi dan masuk ke revisi ya. Silahkan dimasukin di Word lagi. Konteksnya juga jangan lupa. Kalau bisa
nggak apa-apa dikasih aja referensi desain website dari website juga nggak apa-apa, biar nanti desain saya juga nggak terlalu ini ya, nggak, saya juga nggak terlalu bingung juga nanti kira-kira mau dibuat seperti apa, dan teksnya juga juga ya. Mungkin seperti itu sih dari saya. Ada yang ingin ditanyakan nggak, Mas? Sepertinya sudah jelas ya untuk demo dan pelatihannya hari ini. Terima kasih untuk Kak Alpan, Kak Feniza, dan juga Kak Anissa. Nanti teman-teman bisa ulas lagi, kan tadi udah sempat di-record ya. Jadi Ya nanti Kak. kalau bingung, bisa diulas lagi untuk revisinya, nanti dibuatkan di Google Drive aja ya Kak. Jadi nanti mohon dimasukkan kontennya di situ, teksnya juga, sehingga memudahkan dari developer untuk revisi dari websitenya seperti itu. Oke, baik Atau ada Kak. yang mau ditanyakan lagi Kak? Atau sudah cukup? Untuk terkait mengatur postingan itu udah cukup jelas. Mungkin itu saja Kak yang terkait tampilan halaman home itu. Jadi kan eh, maunya kami itu ada sedikit tambahan dan dilengkapi namanya. Nanti dikirimkan kemana Kak ya untuk revisiannya terkait tampilan itu? Nanti untuk revisinya dikirimkan ke saya saja Kak. Misalkan ada Oke, dokumennya atau linknya gitu ya. oke, baik baik. Oke, baik. Terima kasih untuk Kalpan dan teman-teman sudah hadir pada sore hari ini untuk demo website BEM Fakultan. Semoga nanti revisinya bisa dikerjakan sesegera mungkin dan dari teman-teman juga bisa mengirimkannya gitu ya. Baik Mungkin Kak. segitu aja. Eh, ini Kak, Gimana? untuk linknya boleh dikirimkan lagi Kak ya? Link Oh iya, link yang untuk masuk itu untuk login. oh iya baik Kak, baik nanti dikirimkan kembali ya. Baik. Baik, terima kasih untuk teman-teman. Saya akhiri apabila ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman.